Perkenalkan, nama saya Ali Zaini Amanullah, NIM 20 103220011 327 dari Prodi Teknik Sipil kelas D. Perkenalkan, nama saya Aksal Hanim Putrananda dari Prodi Teknik Sipil kelas D dengan NIM 2010003222011 321. Perkenalkan, nama saya Rina Widya Stuti dari Prodi Teknik Sipil kelas D dengan NIM 20100222011 326. Perkenalkan, nama saya Vidya Yusuf dari kelas Teknik Sipil D dengan NIM 201032220111313. Apa itu hidrologi? Hidrologi adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari seputar pergerakan, distribusi, dan kualitas air yang ada di bumi, serta siklus hidrologi dan sumber daya air. Hidrologi berasal dari kata hidrologia, yang artinya ilmu air. Hidrologi menurut para ahli, yang pertama dari Singh tahun 1992, mengatakan bahwa pengertian hidrologi adalah ilmu yang membahas karakteristik menurut waktu dan ruang tentang kuantitas dan kualitas air di bumi, termasuk proses hidrologi, pergerakan, penyebaran, sirkulasi tampungan, eksplorasi, pengembangan, dan manajemen. Yang kedua ada dari Marta dan Adi Dharma tahun 1983 dalam pengertian hidrologi yang mengatakan bahwa hidrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang terjadinya pergerakan dan distribusi air di bumi, baik di atas maupun di bawah permukaan bumi, tentang sifat kimia dan fisika air dengan reaksi terhadap lingkungan dan hubungannya dengan kehidupan. Dan yang terakhir ada dari Ray Kalinsley dalam Yandi Hermawan tahun 1986. Pengertian hidrologi adalah ilmu yang membicarakan tentang air yang ada di bumi, yaitu mengenai kejadian, perputaran, dan pembagiannya, sifat fisika dan kimia, serta reaksinya terhadap lingkungan termasuk hubungan dengan kehidupan. Lalu, apa itu siklus hidrologi? Siklus hidrologi adalah rangkaian tahapan-tahapan yang dilalui air dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Siklus hidrologi inilah yang menyebabkan jumlah air di bumi relatif sama, di mana menurut para ahli total air yang ada di bumi mencapai 1,38 miliar kilometer kubik dan volume air ini jumlahnya sama, tetapi senantiasa bergerak secara dinamis dalam siklus hidrologi tersebut. Macam-macam siklus hidrologi. Siklus hidrologi panjang. Siklus hidrologi panjang merupakan suatu siklus hidrologi yang biasanya terjadi di daerah yang memiliki iklim suhu tropis atau di daerah pegunungan. Hujan yang turun pada siklus hidrologi panjang tidak akan langsung terbentuk air, namun turun dalam bentuk salju ataupun gletser terlebih dahulu. Siklus hidrologi sedang. Siklus hidrologi sedang merupakan siklus hidrologi yang sering terjadi di Indonesia. Melalui siklus hidrologi sedang ini, hujan turun di atas daratan. Hal ini disebabkan karena suatu proses adveksi akan membawa awan yang terbentuk ke atas daratan. Siklus hidrologi pendek. Sementara siklus hidrologi pendek merupakan suatu siklus hidrologi yang tidak mengalami proses adveksi, yaitu melalui proses dari uap air, kemudian akhirnya terbentuk melalui siklus hidrologi, kemudian akan diturunkan melalui hujan pada daerah tersebut. Skema siklus hidrologi. Evaporasi merupakan proses terjadinya penguapan air yang ada di permukaan bumi, di mana air yang berwujud cair dibuah menjadi wujud gas atau disebut dengan penguapan. Air-air yang tertampung di danau, sungai, laut, bendungan, atau waduk berubah menjadi uap air dengan bantuan dari panas matahari. Transpirasi. Proses selanjutnya yaitu transpirasi, yaitu proses penguapan air yang bukan hanya terjadi di badan air dan tanah, tetapi dapat berlangsung di jaringan makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Proses ini mengubah air yang berwujud cair yang ada di dalam jaringan makhluk hidup menjadi uap air dan membawanya naik ke atas menuju atmosfer. Kondensasi. Proses kondensasi yaitu berubahnya uap air menjadi partikel-partikel es. Uap air yang terjadi dari proses evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, dan sublimasi tersebut akan berubah menjadi partikel-partikel es berukuran sangat kecil
saat mencapai ketinggian tertentu melalui proses kondensasi. Perubahan wujud ini terjadi karena perubahan suhu udara yang sangat rendah saat berada di ketinggian tersebut. Partikel-partikel es tersebut akan saling mendekati satu sama lain dan kemudian bersatu sehingga membentuk sebuah awan. Tahapan selanjutnya yaitu sublimasi, sebuah proses naiknya uap air ke atas atmosfer bumi, atau bisa dibilang proses perubahan es di kutub atau di puncak gunung menjadi uap air tanpa harus melalui proses pencairan. Proses sublimasi sendiri tidak banyak menguap, meski sedikit tetap saja sublimasi ini berkontribusi erat terhadap jumlah uap air yang naik ke atmosfer, namun jumlah yang dihasilkan menjadi lebih sedikit. Proses sublimasi ini terbilang lambat dibandingkan evaporasi. Sublimasi ini terjadi pada tahap siklus hidrologi panjang. Adveksi. Adveksi merupakan proses perpindahan awan dari satu titik ke titik lainnya. Setelah partikel-partikel es membentuk sebuah awan hitam dan gelap, awan tersebut kemudian berpindah dari satu titik ke titik lain dalam satu horizontal. Proses adveksi terjadi disebabkan karena adanya angin maupun perbedaan tekanan udara sehingga mengakibatkan awan tersebut berpindah. Proses ini memungkinkan awan yang berbentuk dari proses kondensasi akan menyebar dan berpindah dari atmosfer yang berada di lautan menuju atmosfer yang ada di daratan. Selanjutnya, penjelasan mengenai siklus hidrologi runoff, yaitu suatu proses pergerakan air dari tempat yang tinggi menuju tempat rendah dari permukaan bumi. Biasanya proses ini melalui saluran-saluran air seperti danau, got, sungai, muara, laut, hingga samudra. Pada proses runoff, nantinya air yang mengalami siklus hidrologi akan kembali ke lapisan hidrosfer seperti semula. Proses selanjutnya adalah infiltrasi, yaitu suatu proses pergerakan air dari dalam pori-pori tanah. Proses ini disebut juga infiltrasi. Proses ini secara lambat akan membawa air tanah untuk menuju kembali ke laut. Setelah melalui proses runoff dan infiltrasi, kemudian air yang mengalami suatu siklus hidrologi akan kembali berkumpul ke lautan. Dalam waktu yang berangsur-angsur, air tersebut juga akan kembali mengalami siklus hidrologi yang baru, di mana diawali dengan suatu evaporasi. Berikut beberapa peranan dalam teknik sipil. Untuk yang pertama yaitu memperkirakan besarnya banjir akibat hujan deras sehingga dapat direncanakan bangunan untuk mengendalikannya. Misal seperti tanggul banjir, saluran drainase, gorong-gorong, dan jembatan. Untuk yang kedua, memperkirakan jumlah debit air yang dibutuhkan tanaman sehingga dapat direncanakan bangunan untuk melayani kebutuhan air tersebut. Untuk yang ketiga, memperkirakan jumlah air yang tersedia di sumber air seperti mata air, sungai, danau, dan sebagainya, untuk dapat dimanfaatkan guna berbagai keperluan air baku seperti keperluan rumah tangga, perdagangan, industri, irigasi, pembangkit listrik tenaga air, perikanan, dan peternakan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Kali ini izinkan saya untuk menjelaskan ulang siklus hidrologi yang mungkin bisa lebih mudah untuk dipahami. Kita anggap ini sebagai gunung atau daratan, lalu yang ini adalah lautan. Karena adanya matahari, otomatis air laut di sini akan terjadi proses penguapan. Juga di sini ada pepohonan. Dia akan melakukan juga yang namanya penguapan. Kadar air akan terkumpul menjadi satu di satu kesatuan di awan, terbawa angin, lalu dia akan jatuh menjadi hujan.
yang biasa kita lihat. Kita anggap ini adalah daratan. Air hujan akan dialirkan ke sungai yang akhirnya akan menuju kembali ke laut. Ada juga yang dia masuk ke dalam tanah, masuk ke dalam pori-pori tanah yang pada akhirnya akan diarahkan juga pada akhirnya ke laut.